Selamat pagi, saudara Seiman, sahabat Kristiani, dimanapun Anda berada. Saudara, pagi ini di dalam doa saya seolah eh, dibantu untuk membenarkan motivasi saya untuk terus melakukan YouTube ini, bukan untuk mengajar, bukan untuk mengarahkan orang agar orang ikut seperti apa yang saya pahami, tetapi oleh Tuhan dalam doa saya berkata, teruskan nak, agar semua orang merasa mampu, percaya bahwa serendah apapun tingkat pendidikan setiap kita bisa memahami firman Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena bantuan Roh Kudus. Saya akan melanjutkan untuk episode kedua dan terakhir lah. Saya nggak mau memperpanjang tentang topik siapakah Yesus sewaktu di bumi, karena saya melihat ada hal memang yang luar biasa. Saya merasa tekanan yang saya dapat ketika saya menyatakan ini, karena baik guru-guru yang saya kenal, yang saya mengakui, dan juga oleh pendeta-pendeta yang juga saya tahu pemahaman Alkitabnya luar biasa, itu selalu tidak, pemahaman saya tidak satu orang pun yang bisa menerima gitu. Dan memang itu untuk bukan diterima. Cuman yang saya merasa aneh, kali ini bukan saya yang aneh, tapi saya merasa aneh. Apa kata mereka? Ada orang, ada yang saya, dari antara mereka yang berkata, yang saya ketika saya tanyakan ini, saya kasih tahu dengan keyakinan ini, mereka bilang mungkin akan dicarikan buku untuk jawaban daripada apa yang saya katakan. Saya agak ini nih, maaf, saya bukan mau melecehkan pendapat itu. Dan juga ada yang satu lagi berkata bahwa untuk memahami firman Tuhan ada satu, katanya, metode apa gitu. Wah, itu luar biasa rumit. Hanya untuk metode itu butuh waktu 7-10 jam untuk menerangkan. Kenapa? Yang saya merasa lucu adalah bahwa ketika saya bertanya, apakah pemahaman yang saya katakan ini ada yang melanggar firman Tuhan? Ada yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab? Menurut mereka, ini bukan masalah pelanggaran, katanya. Nah, inilah yang membuat, yang saya merasa, saudara, saya harus nyatakan di sini. Karena saya ingin ini bukan pendapat salah atau benar, tetapi apa yang saya pahami, apa yang saya baca di Alkitab, belum saya menemukan ada satu orang arahan yang bisa mengalihkan keyakinan saya kepada keyakinan yang mereka yakini, sesuai dengan ayat-ayat atau firman yang ada di Alkitab. Nah, itu yang saya mau
katakan kepada Anda sahabat Kristiani bahwa saat ini giliran Anda mau melihat keyakinan yang saya ambil ini. Bila memang pemahaman saya salah, Anda tolong bantu saya. Anda ambil, Anda kutip buku mana, ayat mana yang melanggar pemahaman yang saya ungkapkan ini. Karena saudara, sahabat Kristiani, bagi saya kekristenan itu sederhana. Ikutin firman Tuhan, karena itu adalah semua kata-kata Tuhan. Kita harus percaya bahwa semua yang menjadi semua hal hati Tuhan, firman Tuhan ada di sana. Di samping yang lain juga ada sejarah, ada yang lain-lain. Tapi maksudnya semua hal tentang Tuhan yaitu ada di Alkitab gitu. Semua hal tentang rencana Tuhan juga ada di Alkitab. Tidak ada di luar Alkitab. Itu yang kita harus pahami, karena di 2 Timotius kan dia bilang di 2 Timotius firman Tuhan, nubuat itu kan semua berasal dari ditulis oleh manusia tetapi dibantu oleh Roh Kudus. Kita harus percaya itu. Baiklah, kita masuk ke topik. Sebenarnya siapa sih Yesus sewaktu dia di bumi? Yang pertama sekali kita mau melihat dulu Tuhan itu siapa. Kalau ciri-ciri Tuhan, sifat Tuhan dan sifat manusia. Kita lihat di situ dulu. Yang pertama, kita bisa lihat sifat manusianya Tuhan, sifat manusianya Yesus. Satu, dia lahir, dikandung dan dilahirkan oleh manusia. Dikandung dan dilahirkan manusia. Dan dia diurus, dimomong, dibesarkan, dikhawatirkan dalam pertumbuhannya sebagai anak, sebagai manusia. Dia seperti manusia yang dirawat. Dia sama seperti manusia yang dirawat. Yang kemudian setelah dia menjalankan misinya, dia mendapat pencobaan dari iblis. Dia mendapat pencobaan sama seperti manusia lainnya. Kemudian ketika Yesus puasa, dia merasa lapar, dia merasa haus. Itu sifat manusia. Dalam misinya dia bisa marah. Ya, kita ingat mencungkir balikkan meja-meja di gereja sewaktu jemaatnya berjualan, menyalahgunakan itu tempat itu yang seharusnya memuji Allah, memuliakan Allah, tapi dibuat mencari keuntungan, berjualan. Yesus bisa marah, kan? Itu dia marah dia. Terus Yesus pun bisa menangis. Dia bisa sedih, sangat sedih ketika melihat ada orang yang kehidupannya menyedihkan. Dan dia juga bisa marah kepada murid-muridnya juga. Bisa sedih, bisa kecewa. Ya kan? Bisa kecewa juga. Ini semua kan sifat-sifat manusia. Dan yang kemudian adalah
Yesus itu merasakan ketakutan gitu. Kegentaran. Kalau ada Alkitab bilang itu karena ketakutannya itu sampai keringatnya itu seperti mengeluarkan bulir-bulir darah gitu. Itu satu tingkat emosional yang ketakutan, ketakutan yang paling berat. Itu sampai keringat ada seolah mengeluarkan butir-butir darah. Yesus bisa takut setakut-takutnya seperti itu. Yang kemudian Yesus merasakan sakit ketika dicambuk, ketika dipukul, waktu disalib, dia sakit, dia meringis, dia merasa kesakitan yang luar biasa. Juga apa? Yesus udah kita tahu kan lahir dari manusia memiliki tubuh, memiliki darah. Waktu itu karena waktu itu dicambuk, waktu di mau salib itu ada darah keluar dari tubuhnya. Dan udah itu yang merasa ditinggal gitu. Merasa ditinggal. Waktu itu makanya waktu disalib sepertinya dia merasa sedih. Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, kenapa engkau meninggalkan aku Bapa? Seolah-olah dia merasa kok saya harus mengalami semua ini tanpa seseorang gitu. Baik murid-murid saya meninggalkan saya dan Bapa pun seolah membiarkan saya di sini. Nah, apa yang membuat semua itu? Ini semua adalah sifat manusia. Semua itu sifat manusia. Dia merasakan lidahnya itu merasakan asam juga. Dan itu yang dia tidak mau minum itu ya, minum seperti penghilang rasa. Dikasih dia nggak mau karena dia mau merasakan itu jadi lidahnya pun lidah manusia. Apalagi yang menandakan Yesus manusia? Dia tidak berdaya. Yesus tidak berdaya. Karena itu Yesus terus berdoa. Alkitab berkata Yesus terus berdoa. Pagi-pagi sekali berdoa. Dia pergi ke bukit Getsemane. Di situ dia mengambil kekuatan dengan doa. Berdoa. Ada hal yang dia mau lakukan, hal besar, dia berdoa. Dia mau meminta sesuatu hal untuk menyatakan bahwa dia anak Allah, untuk melakukan mujizat, itu pun dia berdoa. Sebab dia tidak melakukan satu kuasa untuk melakukan mujizat. Dia harus berdoa meminta kuasa itu dari Allah. Itulah sifat-sifat manusia yang Yesus punya. Lalu kita lihat sifat Allah. Sifat Tuhan. Sifat Tuhan kita lihat dari penciptaan. Kita mulai dari penciptaannya. Biar kita melihat sehebat apa sih sebenarnya Tuhan Yesus kita yang sekarang ini gitu kan. Sebenarnya kuasa dia seperti apa gitu. Kenapa? Karena ini yang masalah gitu. Kita selalu menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Sewaktu di bumi Tuhan. Mari kita lihat. Tadi kan saya sudah kasih tahu selama kehidupan dia di bumi, sifat manusianya itu semua muncul. Itu semua ada. Lalu sifat Tuhan seperti apa? Kita lihat ya. Ini sifat Tuhan dengan kuasanya waktu penciptaan. Dia berfirman aja semua jadi. Berfirman aja semua jadi. Ini semua
laut, gunung, semua ini dengan apa? Hanya dengan berfirman. Gak perlu dia melakukan sesuatu, hanya dengan berfirman. Jadilah ini, jadi. Jadilah ini, jadi. Jadilah ini, jadi. Itulah dia. Kalau Tuhan, yang sifatnya Tuhan seperti itu, penuh kuasa. Lalu kapan Yesus menyatakan dia memiliki sifat kuasa yang luar biasa seperti itu? Yang jadi ini jadi itu jadi. Tadi kan kita sudah cerita, dia nggak berkuasa apa-apa. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu berbuat apa-apa gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau kita lihat di penciptaan, jadi ini jadi itu jadi ini aja jadi. Juga kita bisa lihat di waktu penghukuman bumi di zaman air bah. Dia pun tidak perlu melakukan apa-apa. Turun hujan, turun. Air timbullah dari dalam tanah, timbul. 40 hari 40 malam. Hujan terus, mata air terus. Air kuasailah seluruh bumi. Hanya ngomong itu, hanya bicara seperti, hanya berfirman. Hebat gak? Nah itulah sebenarnya Tuhan, sifat Tuhan gitu loh. Ada gak kita dapatin itu di dalam perjalanan Yesus? Gak ada. Gak ada. Lalu kapan Yesus memiliki itu? Kita lihat. Ketika dia bangkit dari kubur, dan dia sudah mau naik ke sorga, dia mengungkapkan saat itulah dia memiliki kuasa itu. Dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kalau aja sekiranya penciptaan kedua, ya Yesus setelah dalam kuasa itu, dia cukup berfirman aja, semua akan terjadi seperti di awal Allah melakukan itu. Karena segala kuasa Allah ada sama dia. Gak ada yang tersisa. Segala kuasa Allah ada sama Yesus. Tidak ada yang tersisa. Artinya apa? Artinya setelah Yesus bangkit dari kubur, disitulah sifat Tuhannya, sifat Allahnya ada. Disitulah muncul sifat Allahnya, sifat Tuhannya. Disitulah ada. Jadi kita lihat, lalu sifat apa lagi yang paling benar-benar menyatakan bahwa Yesus itu manusia? Ada daging. Dia punya daging. Tuhan itu nggak punya daging. Tuhan itu roh. Tuhan itu roh. Manusia daging. Nah, ini yang saya melihat banyak orang gak terima bahwa Yesus itu adalah manusia. Yohanes, dia bilang semuanya itu mulanya itu adalah firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Gak ada yang menyangkal dengan itu, tapi ada yang lupa ini. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1. Jadi sebenarnya di ayat 14, Yohanes 14 itu jelas gitu loh. Firman itu, Allah itu menjadi manusia.
Orang nggak banyak terima ini. Alkitab bilang bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini yang banyak orang nggak terima gitu loh. Tapi itu benar nggak? Ya benar. Roh itu yang dibuahi Maria itu, manusia itu adalah roh Allah. Sebelum dia di dalam rahim Maria, itu adalah roh, firman Tuhan. Tapi setelah dia di dalam rahim Maria, dilahirkan hingga mati, itu adalah ayat 14 itu jelas firman telah menjadi manusia. Ini yang kebanyakan orang nggak berani gitu loh. Padahal firman Tuhan bilang firman telah menjadi manusia. Ibarat ya, tepung terigu terbaik sudah dijadikan menjadi roti. Sudah menjadi roti. Tapi kita akan kekeh bilang itu masih tepung terbaik gitu. Nah, ya sudah menjadi manusia. Yang menjadikan dia manusia siapa? Ya Allah. Emang manusia? Emang Maria? Tidak. Yang menjadikan Tuhan itu menjadi manusia, lahir dari manusia, dikandung manusia, siapa? Ya Allah. Lalu kenapa kita nggak percaya bahwa itu sudah menjadi manusia? Ini, di sini poinnya. Emang bukannya Alkitab yang kita percaya? Sudah menjadi. Ya, sudah menjadi. Artinya roh itu sudah menjadi daging. Roh itu sudah menjadi daging. Ini sebenarnya nilai yang Allah mau kirimkan pesannya kepada kita. Bahwa kehormatannya, ketuhanannya, kekuasaannya ditinggalkan, dilupakan, diabaikan, karena dia mau mengasihi kita. Banyak orang, lalu kenapa kok Tuhan menjadi manusia? Yaitu urusan Allah, urusan Tuhan. Kita mau tanya Allah, kenapa kok Tuhan kamu mau jadikan manusia? Yaitu urusan Allah. Kalau sedaya pikir saya sederhana. Manusia tidak mampu mendengar suara Tuhan. Manusia tidak mampu memahami suara Tuhan secara langsung. Manusia harus mendengar suara manusia, baru manusia paham. Manusia hanya memahami bahasa manusia, itu pun manusia yang dia paham ya, yang sama dengan dia, yang bahasanya sama dengan dia. Kalau bahasanya dia berbeda, dia juga udah nggak paham. Uang bahasa orang Amerika aja kita udah nggak paham, apalagi bahasa Tuhan kan gitu, apalagi bahasanya Allah. Sedangkan Allah mau mengajar kita, mau memberikan kita firman, ajarannya. Bagaimana kita mau menangkap itu? Ya cara satu-satunya Tuhan harus menjadikan dia menjadi manusia. Dialah saya bilang, karena kita nggak bisa pisahan. Kalau kita bilang anaknya. Situ. Jadi roh menjadi manusia dan kembali menjadi roh. Sebelum di dalam kandungan Maria dia roh.
Setelah di dalam kandungan Maria, dia menjadi manusia. Karena itu dia dikandung dengan cara manusia. Harus ada pertemuan sel X dan sel Y, baru ada kandungan, baru bisa mengandung. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada Yesus, Yohanes Pembaptis. Siapa yang merancang kelahirannya ini? Allah. Emang wajar kelahirannya Yohanes Pembaptis dari seorang bapak yang 100 tahun dan istrinya juga yang hampir sama? Nah, Yesus dan Yohanes kelahirannya dirancang oleh Allah. Caranya aja yang berbeda. Yohanes itu gennya manusia-manusia. Bapaknya manusia, istrinya manusia. Tapi ini sebenarnya kuasa Allah nggak? Ya kuasa Allah. Sebab itu nggak terjadi dalam manusia. Itu dari Allah. Itu dari Tuhan. Lalu Yesus juga oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus, Maria mengandung. Nah, yang membedakan manusia, yang Yohanes dengan Yesus adalah Yesus itu keturunan Allah. Gennya itu Allah dan manusia. Gen yang ada dalam tubuh Yesus itu yaitu Allah dan roh Allah dan manusia Maria. Yohanes manusia-manusia. Dan semua itu adalah kuasa Allah. Dua-duanya itu kuasa Allah. Jadi Yesus itu siapa? Ya manusia. Keturunan Allah. Yohanes siapa? Manusia, keturunan manusia. Itu. Ini lihat ya, pernyataan Allah waktu Yesus dibaptis. Allah bilang apa? Ini adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak itu ya manusia. Anak itu ditujukan kepada jenis kelamin manusia. Bukan kelamin perempuan. Bukan kelamin Tuhan. Anak darah, anak laki-laki, ya kan? Ada nggak Allah bilang itu Tuhan? Tidak. Tapi dia kasih tahu di sana kepada semua orang, ini anakku loh. Ini anak yang kukasihi. Ini keturunan aku. Di dalam diri Yesus ini ada kebenaran dan kamu harus ikut dia. Semua orang harus ikut dia. Dia anakku. Kepadanya aku berkenan. Segala kuasa yang aku punya, aku akan berikan kepada dia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus itu adalah keturunan Allah. Anak Allah. Jadi sebenarnya Yesus itu secara jelas sebenarnya roh menjadi manusia, menjadi roh. Dari Tuhan menjadi turun ke bumi, naik lagi. Dari sorga turun ke bumi, naik lagi ke sorga. Ya kan? Ada nggak firman Tuhan yang melanggar ini? Ada nggak firman Tuhan yang melanggar firman yang saya
Yang saya keyakinan ini, yang saya pahamkan ini, yang saya pahamin ini, ada tidak? Yohanes menceritakan itu dengan jelas. Yohanes pun, siapakah Yesus di mata Yohanes? Mesias, penyelamat, bukan Tuhan. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Sewaktu dia sudah selesai tugasnya, mati dikubur. Di situ dia, sampai di situ dia manusia. Dagingnya itu masih, itu ada daging Maria di situ, gennya Maria ada di situ. Setelah bangkit, dia gennya Maria tinggal di bumi. Gennya Maria tinggal di bumi. Dan kembali dia dimurnikan lagi oleh kubur, bangkit gen Allah, roh Allah, murni roh Allah. Itulah Tuhan. Jadi jangan dicampur-campur. Tuhan itu ada manusia, ada daging manusia dan Yesus manusia 100%, Tuhan 100%. Ya benar, tapi bukan waktu yang bersamaan. Ini yang dipakai banyak oleh, ini keyakinan logika, nggak logika loh. Mempercayai Tuhan itu perlu iman. Kalau Tuhan semua bisa diselidiki kebenarannya. Bahkan orang-orang pintar, semakin orang pintar, semakin orang hebat menyelidiki firman Tuhan, semakin ketemu kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan. Jadi jangan semua iman gitu. Iman itu beda penempatannya. Iman itu adalah sesuatu hal yang kita belum lihat gitu, tapi kita yakin itu pasti ada. Itu iman. Ini kan sudah terjadi. Alkitab sudah menceritakan ini terjadi. Bisa diselidiki. Dan semua saya percaya oleh orang yang mau melihat ini, dengan Tuhan Roh Kudus akan bantu untuk melihat itu. Gak perlu harus sekolah tinggi-tinggi. Karena kebenaran ditujukan bukan untuk hanya orang pintar. Untuk orang-orang yang memiliki ketulusan hati, mencari Tuhan. Yang memiliki ketulusan hati mencari Tuhan, siapa aja. Tidak perlu harus kita merasa minder. Oh, saya bukan sekolah teologi, saya bukan sekolah ini. Roh Kudus akan memimpin kita memahami semua itu. Sahabat Kristiani, Anda yang bagian daripada yang tidak setuju dengan saya pemahaman ini, Anda boleh kasih tahu firman mana yang terlanggar. Firman mana yang terlanggar? Aku pastikan gak ada firman yang terlanggar. Jadi ini yang kenapa sebenarnya itu penting banget gitu. Penting. Kita lihat ya. Ini jangankan orang yang tidak percaya Yesus, kita yang percaya Yesus pun akan mempertanyakan itu. Kok Tuhan begitu lemahnya ya, mau disiksa ya? Kok Tuhan disiksa oleh manusia ya? Yang disiksa itu bukan Tuhan, yang disiksa itu anak Tuhan, anak Allah. Yang disalib itu segitu lemahnya, yang berdoa di gunung, di bukit Golgota ya, itu sampai berdarah-darah dalam berdoa itu bukan Tuhan, itu anak Allah. Nah, oke, saya lupa kasih tahu. Apa yang membedakan kita dengan Yesus? Yohanes dengan Yesus. Yesus anak Allah, memiliki sifat Allah, sifat. Sama seperti kita, kalau anak kita lahir, sifat anak kita akan seperti kita. Jadi Yesus itu memiliki sifat Allah. Karena itu Allah kan kebenaran. Allah gak ada yang namanya dosa, gak ada. Karena itu Yesus sifatnya seperti itu. Sifat Allahnya itu ada sama dia, melekat sama dia. Tapi bukan kekuasaan Allahnya yang melekat sama dia. Jadi
Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau saya memahami Yesus 100% Allah, Tuhan, 100% manusia benar. Tapi dalam waktu yang berbeda. Ini kita tidak boleh tafsirkan menurut saya dengan waktu yang bersamaan. Ini nanti akan orang bilang Tuhan Yesus kalian kok lemah ya. Itu bukan Tuhan kita itu kekuasaannya itu sama dengan kekuasaan Allah. Baca berulang-ulang di Matius 28 itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah Tuhan kita gitu loh. Tapi ada di mana masanya itu semua dia tinggalin gitu. Dia tidak ini semua. Dia tidak ada sama sekali, dia tidak ada itu waktu dia misinya dia di bumi. Dia tidak memiliki apapun dengan itu. Loh, kok dia bisa menghidupkan orang, kok dia bisa melakukan mujizat? Ya bisa lah. Orang bapaknya penuh kuasa. Kita sering melihat dia berdoa. Dia dalam pekerjaan besarnya dia berdoa. Kalau dia nggak berdoa, ya dia percaya bahwa apa yang dia nggak perlu minta kuasa itu dari Allah pun dia udah, karena dia tahu kan Allah support dia. Bapaknya support dia. Waktu dibaptis, Allah bilang apa? Kepadanya lah aku berkenan. Wah, kalau ada seseorang yang penguasa menyatakan menunjuk seseorang, ini anakku ya. Kepadaku aku berkenan, kepadanya dia aku berkenan. Apa itu artinya apa? Oh, saya support dia. Saya support dia. Nah, jadi sewaktu Yesus di bumi mendapat support, dukungan sepenuhnya kuasa Allah. Allah mendukung sepenuhnya, mensupport sepenuhnya kuasa Allah kepada Yesus. Nah, tapi kalau kita nyatakan Yesus itu 100% manusia Tuhan dan 100% Tuhan, itu artinya Yesus itu manusia Tuhan. Tidak. Yesus itu manusia bersama dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Allah Bapa dekat erat. Yesus bersama dengan Allah Bapa di surga. Karena itu dia selalu dengan doanya. Nah, kita kalau mau bersama dengan Allah di sorga, terus lewat doa. Mau mendapat kekuatan lewat doa. Jadi Yesus itu bukan manusia Tuhan. Kalau ada pemahaman Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan, itu artinya Yesus itu manusia Tuhan. Tetapi dengan apa yang saya jabarkan itu, yang saya paparkan itu, Yesus itu manusia bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Karena itu dia selalu berdoa. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah setiap kali, kapanpun itu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia nggak perlu berdoa. Kita lihat tadi kan saya udah terangin tadi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Apa yang Allah punya, dia udah punya. Nah, buat apa dia berdoa? Kalau itu dia udah punya. Nah, ini yang saya merasa poinnya yang penting. Kenapa? Ini mempengaruhi semuanya. Ini akan dengan cara yang kita pahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan sewaktu di bumi. Itu kita sedang, maaf kalau saya salah, maaf, saya nggak setuju itu. Nanti orang menghujat Tuhan kita. Nanti orang akan bilang Tuhan kita itu lemah. Mana sih katanya Tuhan? Sama seperti orang Yahudi. Mereka nggak paham. Ini liatin aja. Kalau dia memang Tuhan, dia pasti turun dari sana. Nggak begitu. Orang lain akan menghujat Tuhan kita. Mereka akan bilang Tuhan kita lemah.
Kalau pemahaman yang kita pahami tadi. Tetapi ini adalah anak Allah. Dan justru nilai kasih Allah terlihat di sini. Dengan segala kekuasaannya, dengan segala hidup yang ia sebagai Tuhan ya. Dia mau menjadi manusia. Bukan Tuhan yang berperilaku berlakon manusia, tidak. Menjadi manusia. Ya. Jadi ini saya merasa ini cukup simpel ya. Nah, saya ulangin lagi dari awal. Kita coba perbandingkan Yohanes dan Yesus. Mereka berdua adalah dirancang oleh Allah dan mereka lahir oleh kuasa Allah. Dan bedanya, Yohanes keturunan manusia. Keturunan manusia, anak manusia. Karena bapaknya manusia, ibunya manusia. Tapi Yesus manusia keturunan Allah. Yesus manusia anak Allah. Karena bapaknya adalah Allah, Roh. Jadi kalau mungkin saya bisa pahami apa yang teman-teman pahami, ini Tuhan menjadi manusia tetap Tuhan. Udah itu nanti menjadi Tuhan lagi. Atau udah itu memang dia tetap Tuhan, ya udah. Nah, itu satu. Yang saya maksudkan, yang saya paparkan adalah Tuhan di Yohanes 1 ayat 1 adalah Roh, Firman. Di ayat 14 dinyatakan Tuhan itu, Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Saya nggak tahu. Saya hanya orang Indonesia. Tapi bahasa Indonesia saya artikan telah menjadi. Kalau sudah menjadi, yaitu jadi apa dia, yaitulah dia. Firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus itu manusia. Hingga kemudian dia meninggal, dikubur. Dikubur, semua kita manusia dikubur, mati dikubur. Semua kita manusia kalau dicucuk, disobek berdarah, merasakan sakit. Semua sifat-sifat kita itu ada pada Yesus waktu dia di bumi. Hingga dia meninggal. Nah, disinilah prosesnya kembali. Setelah semua tugas dia selesai sampai dia mati, dia kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Telah menjadi roh. Disitulah dia. Ya, di Matius 28 itu setelah dia bangkit dari kubur. Dia bilang, artinya saya sudah melakukan semua tugas yang Bapa sampaikan kepada aku. Semua sudah diselesaikan tanpa cacat. Sekarang saya kembali ke Bapa saya di sorga. Nah, disitulah dia berikrar, kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi tidak mungkin yang punya kuasa di surga dan di bumi itu dihina-hina, disalib, dipukulin, disalib, merasa takut dan gentar di gunung Golgota, di bukit Golgota, sampai berdoa sampai berbutir-butiran darah, keringat darah, menangis, bisa dipegang. Enggak, itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah, kita lihat dia pernyataannya, kepada aku telah diberikan segala kuasa dan di bumi, di surga dan di bumi. Inilah Tuhan yang Allah yang kita maksud, yang hanya berfirman segalanya jadi. Dan pernyataan yang saya mau katakan, Tuhan itu adalah roh. Tidak ada tidak ada tubuhnya, tubuh jasmaninya. Itu saya merasa sudah cukup ya. Bagi Anda, saya bertanya, Anda menjawab. Bila Anda sudah mendengar semua itu yang saya paparkan, apa komentar Anda? Apa sangkalan Anda?
Silakan tulis di kolom komentar. Ya, jadi itu harus jelas. Yang disalib itu, yang dihina-hina itu, yang berdoa sampai berdarah-darah itu bukan Tuhan, tapi anak Allah, anak Tuhan. Tetapi Tuhan, Allah, Tuhan adalah yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak bisa disentuh, tidak bisa apalagi dihinai, apalagi dipukulin. Jadi siapakah Yesus sewaktu di bumi? Anak Allah yang mendapat dukungan penuh dari Allah, dari Bapanya di sorga. Siapakah Yesus sewaktu di bumi? Manusia yang bersifat Allah. Bersifat Allah. Sifat Allahnya itu lengkap sama dia. Karena itu dia adalah kebenaran. Allah kan kebenaran. Sifat kebenarannya itu ada sama dia. Tapi bukan kekuasaannya, beda. Kekuasaan itu bukan sifat. Kekuasaan itu adalah sesuatu hal keagungan ya. Tapi sifat kealahnya itu, kebenarannya itu ada sama dia. Itu yang Yesus punya. Jadi saya merasa ini perlu saya ungkapkan. Kenapa? Jadi Yesus kita itu menjadi seperti kita. Jadi kalau Yesus bisa mengalahkan dosa, kita pun bisa mengalahkan dosa. Hanya cara Yesus kita harus pakai. Caranya berdoa. Kekuatan anak Allah aja kalau dia berdoa, dalam doa. Kalau kita lihat bagaimana gentarnya, takutnya Yesus sewaktu mau menuju salib. Bisa gagal nggak dia? Sebagai manusia pasti bisa. Tapi dia berdoa. Dia meminta kekuatan Allah. Dia meminta keteguhan hati dari Allah. Itulah yang membuat dia bisa melewati salib itu. Lalu kita boleh nggak? Bisa. Kita semua bisa. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Hubungan kita dengan Allah itu sudah bebas. Sudah sama seperti Yesus dengan Allah. Suka-sukanya berdoa, suka-sukanya minta. Senangnya dia apa yang dia meminta dari Bapa. Ya kalau itu sesuai dengan kehendak. Jangan lupa ya, segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu adalah, doa yang terwujud itu adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya tidak bilang ada yang gagal, tidak. Nah jadi ini yang saya pesannya gitu. Jangan kita menyerah. Kita pun bisa mengalahkan dunia, kita pun bisa mengalahkan dosa dengan cara Yesus berdoa, minta kekuatan dari Allah. Kita, sifat-sifat Allah itu harus ada dalam diri kita. Hidup untuk kebenaran. Yang pertama ini kita harus yakin dulu. Dan kita bertindak gitu loh. Kita berjuang untuk itu. Kita nggak boleh mengambil satu dalih ya. Dengan tadi pemahaman kan. Dengan pemahaman Yesus itu manusia Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus melakukan itu dia sebagai Tuhan. Enggak benar. Itu bukan pemahaman itu bukan rancangan yang menurut saya yang Allah rancang. Yang Allah rancangkan itu kan menyelamatkan kita. Nah kalau Allah mau menyelamatkan kita dengan kuasa, ya udah aja dari surga dia seperti air bah. Kenapa dia harus perlu Yesus buat manusia, Yesus menjadi manusia? Ya jadi sekali lagi ini yang saya maksudkan, saya nggak pernah menyangkal Yesus itu Tuhan. Tapi gini,
Ini kalau kita bisa bilangnya Tuhan menjadi manusia, itu bukan Tuhan lagi. Ya menjadi manusia, ya manusia. Kenapa kita nggak bisa terima itu gitu kan? Ya kan? Roh menjadi roh masuk, diberikan ke rahim Maria dan lahir dan terus hidup. Itu masih roh, itu masih Tuhan. Ya enggak lah, lahir aja udah dari manusia. Dan firman Tuhan menjelaskan, firman itu telah menjadi manusia. Kenapa nggak bisa kita terima Allah itu, Tuhan itu sudah menjadi manusia? Manusia berarti sama seperti kita. Ya kan? Jadi ini yang saya mau paparkan di sini. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan di zaman ini. Di zaman dulu Allah punya anak tunggal, tapi di zaman ini anak Tuhan kan sudah banyak, termasuk kita. Jadi mari kita bersama dengan Allah agar kita bisa hidup dalam kebenaran. Dosa bisa kalah hanya jika kita bersama dengan Allah. Kita nggak perlu jadi Tuhan untuk mengalahkan dosa, tidak. Kita cukup bersama dengan Allah saja, kita bisa mengalahkan dosa. Itu aja sahabat Kristiani, semoga ini membantu, semoga ini pemahaman saya diterima atau tidak terima tidak apa, tapi saya semangat, saya bersyukur saya boleh bicara di sini. Saya bersyukur ada ini jadi saya tidak perlu lagi bicara hal-hal kepada banyak orang yang tidak saya bicara di sini. Bagi Anda yang merasa mendapat kekuatan dari sini, puji Tuhan. Bagi Anda yang tidak setuju dengan saya, puji Tuhan juga. Semoga kita semua mendapat pencerahan dari Tuhan. Roh Kudus memberikan kita pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Terima kasih, selamat pagi untuk sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua di dalam penjagaan Allah, penjagaan Tuhan. Saya bangga menjadi murid Yesus, saya bangga menjadi anak Allah. Memanggil Allah Bapa bagi saya itu adalah suatu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Ini sudah menjadi episode kedua dan terakhir daripada Siapakah Allah di muka bumi ini, karena saya sudah buka secara komplit. Kalau ada yang mau dipertanyakan, ada yang mungkin hal yang perlu diluruskan, silakan di komentar. Saya akan menjawab Anda secara pribadi. Ya. Dan itu saja. God bless you. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya mengasihi Anda semua, sahabat Kristiani. Amin.